Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan selalu berada di dalam kondisi sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, seperti hari kemarin, Ibu akan memberikan layanan pada hari ini, layanan bimbingan konseling tentang layanan informasi. Layanan informasi apa yang akan diberikan? Nungguin ya. Oke, sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa supaya diridhoi, agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita langsung masuk saja kepada layanan kita pada hari ini, yaitu layanan informasi tentang bullying. Nah, kenapa Ibu membahas bullying? Kenapa? Anda semua tahu, pasti sudah tahu sekali kenapa hari ini membahas bullying. Karena bullying adalah salah satu topik, atau bukan hanya topik ya, adalah salah satu sekarang kegiatan remaja-remaja yang sangat banyak terjadi di lingkungan sekolah. Nah, Ibu harapkan Ananda semua bukan salah satu dari anggota yang melakukan atau dari kategori yang melakukan bullying. Amin. Nah, kita masuk saja tentang pengertian dari bullying. Apakah Anda semua sudah tahu apa itu pengertian dari bullying? Pastinya, Ibu pasti yakin Anda semua sudah paham apa itu bullying, sudah mengerti apa itu bullying. Nah, bullying itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti bully. Nah, bully itu yaitu menggertak atau mengganggu. Nah, sekarang bully yang kita bahas yaitu kembali kepada lingkungan kita, yaitu lingkungan sekolah. Jadi kita membahas tentang school bullying. Nah, Anda semua tahu apa itu school bullying? School bullying yaitu perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, tentunya terhadap siswa yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti siswa yang lemah tersebut. Nah, Ibu juga tidak paham ya, kenapa siswa yang merasa kuat bukannya melindungi, tetapi malah banyak membuli teman-teman yang merasa dia lebih lemah. Itu apakah ini kecenderungan, sifat-sifat kecenderungan yang mulai tertanam pada diri remaja kita pada saat sekarang ini? Ibu juga nggak tahu pasti. Nah, tentunya di dalam bullying itu juga ada kategorinya Anda semua. Nah, sekarang kita lihat dulu kategori-kategori apa yang dikatakan bullying. Kategori yang dikatakan bullying itu yang pertama itu ada kategorinya, yang pertama kategori fisik. Fisiknya itu ada secara langsung. Contohnya, apa itu kategori fisik? Yang pertama itu memukul, mungkin ada juga mendorong, mencakar, dan sebagainya. Pokoknya kekerasan fisik itu juga bisa dikatakan dengan bullying fisik yang secara langsung. Nah, lalu juga kategorinya yang pertama yaitu kontak verbal. Jadi bully itu tidak hanya dikatakan apabila kita melakukannya secara fisik, tetapi ada bully juga verbal, yaitu verbal dengan kata-kata, dengan bahasa. Ada juga bahasa yang langsung, mungkin aja yang juga tidak langsung. Apakah kalau kontak verbal yang secara langsung? Contohnya, Ananda semua mengancam teman-temannya yang merasa yang bermasalah dengan Ananda, itu juga perlakuan bully. Ada juga mungkin Ananda semua merendahkan atau memberi panggilan nama cemooh, itu adalah salah satu bully Ananda. Jadi secara tidak langsung yang kita anggap itu candaan, yang salah itu adalah salah satu kegiatan bully. Nah, ada juga yang mempermalukan temannya di depan umum, mengejek. Kalau orang tersebut merasa dirinya terganggu atau merasa dirinya tidak enak, itu adalah salah satu kegiatan bully yang sudah Ananda lakukan. Jadi hati-hati ya. Nah, apalagi kategorinya, lalu lanjut dengan perilaku nonverbal atau nonverbal langsung. Apa contohnya perilaku nonverbal langsung? Misalnya melihat dengan sinis. Nah, tapi kalau wajahnya memang sinis ya gimana lagi Bu? Ya udah, itu tuh berarti sudah kodratnya diterima aja, tapi ditambahkan aja dengan senyumnya ya Nanda. Lalu mungkin aja dengan menjulurkan lidah, yang suka melek-melek tapi bukan hanya di foto ya. Yang melek-melek langsung dengan tatapan sinisnya, tentunya itu juga salah satu hal yang membuli. Apalagi misalnya anak-anak dari kecil sudah dilihat dengan kegiatan-kegiatan tersebut, lebih baik diajarkan ke arah yang lebih baik. Kalau itu adalah salah satu contoh bully. Nah, ekspresi muka yang lebih buruk gitu, itu juga salah satu kegiatan bully yang secara nonverbal tidak langsung.
Lalu perilaku nonverbal yang tidak langsung lagi itu mendiamkan, juga mengucilkan, mengirim surat kaleng kayak teror-teror, itu juga salah satu berarti perilaku bullying. Juga ada pelecehan seksual, ini sudah pasti perilaku bullying yang sudah tingkat atasnya ya. Jadi intinya mudah-mudahan kita terhindar dari kategori-kategori tersebut. Nah, yang kita tanyakan lagi, mengapa banyak remaja, bukan hanya remaja ya, mungkin ada orang dewasa, ada juga anak-anak sekarang yang melakukan bullying. Nah, ternyata coba kita telaah lagi. Penyebab-penyebabnya mungkin aja dari internal dan juga dari eksternal. Apa aja penyebab bullying yang dari internal? Mungkin ada dirinya dendam, terhina, tertekan dan sebagainya. Jadi intinya sesuatu bullying dari internal itu berarti memang dari dirinya yang sudah bermasalah. Jadi cek dulu deh diri kita sendiri masing-masing. Kalau saya sering membuli, ditanya lagi, yang bermasalah mungkin bukan orang yang saya bully tetapi diri saya sendiri. Coba introspeksi diri lagi dan perbaiki diri lagi ke arah yang lebih baik. Apakah mendendam itu menyakiti seseorang? Kalau sampai menyakitinya langsung, itu sudah kata-kata bullying. Tapi mendendam itu kalau hanya dipendam, itu juga menyakiti diri sendiri. Jadi intinya tidak baik untuk kita mendendam ataupun kita melakukan bully itu secara langsung. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal itu intinya faktor dari luar diri kita ya. Contohnya dari lingkungan keluarga. Seseorang melakukan bullying berarti dari lingkungan keluarga. Bagaimanakah lingkungan keluarganya? Mungkin saja lingkungan keluarganya lingkungan yang sering mencemooh atau lingkungan yang dengan kekerasan, itu adalah salah satu penyebab seseorang melakukan bully, karena pembelajaran dasar dari diri seseorang itu dari lingkungan keluarganya. Jadi kalau keluarga memang sering membuli, otomatis mungkin juga si siswa atau diri kita sendiri yaitu melakukan bully kepada teman kita secara tidak langsung ataupun langsung. Nah, mungkin keluarganya juga tidak harmonis atau mungkin overprotective, itu juga salah satu penyebab dari bully. Lalu lingkungan sekitar rumah, bisa saja ya, lingkungan sekitar rumah tidak hanya di rumah saja penyebabnya, lingkungan sekitar rumah juga berpengaruh untuk membuat kita menjadi pembuli, yaitu dengan kita mungkin sering berkelahi, bermusuhan atau adult oriental. Nah, apa itu kan permusuhan mungkin dengan tetangga, itu juga salah satu membuat kita membuat jadi diri kita merasa orang yang pembuli. Kita mungkin berada di dalam lingkungan perkampungan yang sering tawuran atau perkampungan yang dengan lingkungannya yang kasar, bisa jadi terbawa pada diri kita untuk melakukan bully pada orang lain. Lalu juga ada lingkungan sekolah. Guru dan siswa yang berbuat kasar. Jadi kalau ada guru yang berkata kasar, itu salah satu bully yang dilakukan guru terhadap siswanya. Nah, lalu juga ada mungkin kurang perhatiannya mungkin dari teman-temannya. Jadi makanya karena kurang perhatian tidak hanya dari teman-teman, mungkin juga ada kurang perhatian dari guru, makanya pelaku bullying itu juga merajalela di sekolah ya. Lalu juga adanya dengan tayangan televisi, ini sangat banyak sekali menjadi contoh bagi remaja-remaja kita untuk melakukan bully. Nah, televisi ini banyak menampilkan tayangan-tayangan mungkin ya, perfilman-perfilman yang menampilkan bully. Orang yang berkuasa adalah orang yang suka mengencet teman, orang yang suka merendahkan teman, itu adalah salah satu contoh yang bisa dilihat oleh anak-anak remaja pada saat sekarang ini. Jadi hati-hati ya, kita harus diet dengan kegiatan-kegiatan atau pertontonan yang tidak penting untuk dikonsumsi. Lalu langsung dengan media cetak mungkin tidak terlalu banyak lagi ya, tapi mungkin media elektronik mungkin sangat berpengaruh, tapi media cetak juga salah satunya untuk Ananda semua melakukan bullying. Nah, ternyata di dalam bullying ini juga ada peran-perannya Ananda. Apa aja jadi yang pemeran-pemeran bullying ini, yaitu yang pemeran-pemeran bully ini juga ada yang dikategorikan sebagai pemimpinnya itu yaitu berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Nah, coba ditanya, kalau di sini yang sering-sering membullying, yang dia itu pemimpin atau pembawa teman-teman yang melakukan bullying, berarti Anda salah satu pemimpin dari bullying. Nah, jadi jauhkan ya Nanda. Lalu lanjut dengan asisten bully. Juga ada asistennya Nanda, tidak hanya manajer ya yang memiliki asisten. Ternyata di dalam bully juga ada asisten bully. Nah, juga terlibat aktif dengan perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti pemerintah dan ketuanya.
Oke, ada juga rincover, adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. Jadi kalau ada Ananda semua yang melihat teman bertengkar, tapi Ananda semua, "Bu, saya hanya ikut melihat, Bu, saya ikut tertawa, Bu," atau memvideokan, itu salah satu berarti dikategorikan Ananda tetap melakukan bullying. Nah, itu namanya yaitu rincover. Rincover bullying. Jadi hati-hati ya Nanda semua. Lanjut juga dengan ada juga dikategorikan dengan defender. Apakah defender dari bullying ini? Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga. Nah, ini yang katanya ingin menjadi pahlawan ya, tetapi ternyata jadi korban bully juga akhirnya, itu berarti dikatakan dengan defender. Nah, lalu juga ada outsider, adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Nah, ini banyak terjadi ya Ananda semua. "Bu, saya tidak pernah melakukan bullying, saya menjauhkan bullying," tetapi kita ternyata menjadi orang outsider atau orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Apakah kita mulai mati rasa? Apakah kita mulai tidak peduli dengan lingkungan sosial? Ibu juga tidak tahu, tapi intinya mudah-mudahan kita jauh dari kategori ini ya. Intinya kita mudah-mudahan tidak terlibat dengan orang sekitar kita yang melakukan bully. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi sudah pengertian nih, sudah pengertian apa itu school bullying juga. Lalu kita juga tahu kategori-kategori orang yang melakukan bullying. Nah, kita juga harus masuk ke dalam dampak bullying ini. Kalau Anda tahu apa itu dampak bullying, mungkin Anda berpikir kembali untuk melakukan bullying. Intinya dari bullying ini tidak ada dampak yang negatif, yang positif ya yang Ibu lihat. Cuman kita lihat kembali, kita telah kembali. Nah, dampak bullying yang pertama itu mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Nah, dalam interpersonal aja dia juga susah, bagaimana dia melakukan untuk sosialnya nanti di lingkungan setelah dia mungkin keluar untuk mandiri, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu dampaknya terlalu besar ya Nanda dengan dari bullying ini. Makanya kalau ada teman-teman kita yang mungkin susah bersosial atau interpersonal dirinya saja dia sudah susah, itu berarti mungkin salah satu korban dari bullying. Jadi hati-hati, jangan lakukan bullying tidak hanya kepada orang lain, orang sekitar kita, ataupun juga dengan keluarga kita. Hindari itu bullying, karena anak-anak semua sekarang sudah paham nih contoh-contoh perlakuan dari bullying. Apakah itu perlakuannya tidak hanya fisik, ada juga yang verbal, non verbal juga gitu kan. Nah, juga ada yang namanya dampaknya itu kita takut datang ke sekolah. Nah, biasanya kan bahagia nih datang ke sekolah, apalagi kalau melihat gebetan. Nah, kalau sekarang takut datang ke sekolah, dipertanyakan, mungkin dia adalah salah satu korban dari bullying ya. Nah, salah satu korban dari bullying mengakibatkan si korban tentunya pastinya tidak ingin datang lagi ke sekolah, takut dong mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan di sekolah. Lalu sulit berkonsentrasi pastinya, karena terlalu banyak beban, karena terlalu banyak pikiran, jadinya sulit berkonsentrasi untuk kegiatan di sekolah. Lalu juga ada ketinggalan pelajaran pastinya, karena sulit konsentrasi tadi, pikirannya sudah kemana-mana, tidak lagi ke dalam pelajaran. Lalu dampak fisik, mungkin kalau dia mendapatkan perlakuan fisik gitu kan dari bullyingnya, mungkin ada sakit kepala, flu, sakit dada juga. Kalau mungkin karena pikiran juga ada ya mempengaruhi ke fisik, yaitu tadi sakit kepala. Lalu dampak dari psikologis tentunya emosinya negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, sebagainya. Pokoknya aura-aura negatif lainnya akan mendatangi seorang yang terkena bully. Lalu juga ada dampak psikologis ekstrimnya, contohnya ya rasa cemas yang berlebihan, ketakutan, benar-benar ketakutan, sehingga mungkin sampai mengakibatkan si korban menjadi ingin bunuh diri. Nah, tanda-tanda orang yang sudah terkena korban bullying nih, tadi kan dampaknya aja. Nah, tanda-tandanya coba kita lihat diri kita ya, apakah kita salah satu mendapatkan bullying. Tanda-tandanya ini seperti yang pertama, kesulitan dalam bergaul. Kalau kita mungkin kesulitan bergaul, coba ditanya lagi deh, apakah saya selama ini pernah terkena bullying. Nah, kalau memang pernah, cobalah untuk membuka diri lagi ya, walaupun mungkin terkadang sulit, walaupun mungkin terkadang harus dengan bantuan psikolog ataupun psikiater. Nah, tetapi kalau memang tidak terlalu
bullyingnya mungkin belum terlalu berat gitu kan, tentunya mereka kesulitan dalam bergaul, inginnya menyendiri karena tidak ada lagi kepercayaan terhadap orang sekitar, karena mereka merasa kalau orang sekitar menganggap dia rendah, menganggap dia buruk gitu. Lalu merasa takut datang ke sekolah sehingga sering bolos. Nah, kalau takut datang ke sekolah sering bolos, dipertanyakan lagi, kalau ibu dulu memang kalau masa lalu ibu juga kadang dulu sering bolos ya, tetapi bukan karena dibullying Ananda semua, tetapi karena ibu takut dengan bendahara, takut ditagih uang kasnya. Tapi jangan tiru, itu masa lalu Ananda. Lanjut lagi, ini ketinggalan pelajaran pastinya karena sering bolos, mungkin karena pikiran juga kemana-mana, tidak konsentrasi tadi. Lalu mengalami kesulitan berkonsentrasi, kembali kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental ini sangat berpengaruh. Ada yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka panjangnya itu mungkin dia merasa kecemasan, ketakutan terlalu. Jadi bisa jadi itu mengakibatkan teman-teman Anda semua berdampak buruk. Jadi hati-hati. Nah, juga jadi setelah kita bahas ini, Bu, saya sudah terlanjur nih memiliki tanda-tanda terkena bullying. Jadi bagaimana cara mengatasinya, Bu, supaya saya tidak terkena bullying lagi di lingkungan yang baru, mungkin sudah pindah sekolah atau gimana ya. Nah, cara mengatasinya cara mengatasi bullying ini, yang pertama tentunya yaitu pemahaman agama dan komunikasi. Agama ini ya adalah untuk kita terhindar dari perbuatan mungkar, salah satunya dengan agama. Kalau tanpa agama, kita tidak ada rasa takut di mana-mana, kita merasa hebat, merasa kuat, makanya kita melihat orang lemah. Nah, dan sekarang ibu harapkan perdalam lagi agamanya, kita akan tahu bahwa itu mana yang baik, mana yang buruk. Dan komunikasi, pemahaman komunikasi. Kadang kita menganggap, Bu, ini candaan kok, Bu, berkata seperti ini saya biasa aja. Nah, coba perdalam lagi gimana komunikasi yang baik seharusnya. Kalau kita di Minang berarti ada kata nanampe, itu ada kata mendaki, kata menurun, mendatar dan melereng. Nah, dari kita memahami komunikasi tersebut, kita akan paham, oh, dengan si adik berarti kataku menurun, yaitu dengan kasih sayang, tidak dengan bentakan. Lalu dengan mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini sangat penting ya untuk kita berperilaku menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi tingkatkan kecerdasan emosionalnya. Jadi lanjut dengan menyadarkan anak sebagai makhluk sosial. Kalau kita ini hidup bersosial, tidak bisa hidup sendiri, mungkin suatu saat kita akan membutuhkan orang yang kita bully. Jadi kita ini saling berkegantungan. Lalu kebijakan menyeluruh di sekolah, tentunya peraturan di sekolah ini sangat mendukung sekali ya, sangat bekerja sama dengan guru-guru BK juga gitu kan. Jadi dengan bantuan sekolah, mungkin dengan ada peraturan-peraturan tindakan tegas tentang no bullying di sekolah, bisa membantu orang-orang yang terhindar dari perilaku bullying. Ibu sudah menjelaskan nih tadi beberapa tentang bullying kepada Ananda semua, dan ibu harapkan pada hari ini setidaknya Ananda mengerti dan paham apa itu bullying, bagaimana itu bullying, dampaknya, dan kita mudah-mudahan diri kita dan orang sekitar terhindar dari bullying tersebut, dan intinya kita juga tidak menjadi pelaku bullying. Ibu harapkan konten hari ini bermanfaat untuk Ananda semua, dan minggu depan kita kembali lagi dengan layanan-layanan informasi yang akan ibu berikan. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, setelah kita membuka dengan doa, langkah baiknya kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, minggu depan ibu kembali lagi, nanti jangan lupa isi absennya di WA-nya ya. Nah, ibu juga akan memberikan tugasnya di WA. Nah, terima kasih untuk pada hari ini. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.